Namaku Tania Wijaya. Lahir di Banda Neira 29 Februari 2006 dan saat ini berusia 17 tahun. Aku seorang siswi di SMA 12 Sukamaju. Tepatnya berada di kelas 3. Sekilas tentang diriku, aku bukan murid yang teladan. Bahkan cenderung suka melanggar aturan. Selain itu, aku berasal dari keluarga antara ada dan tiada. Punya rumah, tapi tak pernah merasakan kehangatan. Keluarga kecil, istilah yang tak pernah kurasakan meskipun aku memilikinya. Ayah, mama, sekedar sebutan yang hanya fokus pada dunianya. Mungkin hidupku terlihat menyedihkan, tapi faktanya memang begitu. Ada kalanya aku merasa sangat kesepian. Seperti saat ini, temanku hanya berupa angin yang menerpa. Hanya berupa aksara yang penuh dengan kehampaan. Aku sudah tidak peduli dengan hidupku. Buat apa? Tak akan pernah dilihat, tak akan pernah dihargai, dan hanya akan dicaci oleh orang yang tak pernah mengerti. Biarlah aku tumbuh secara perlahan, tumbuh dengan segala kekurangan yang ada. Halo, di mana ya? Enggak sih, ini Nita cuma mau ngasih tahu aja. Kan besok tuh Nita terakhir ujian, jadi seminggu setelahnya biasanya ada pengambilan rapot. Bisa ke sekolah kan? Kenapa ya? Kan Nita bilangnya seminggu sebelumnya. Emang nggak bisa ya disempetin aja, cuma sehari gitu? Tahu deh, males banget deh sama ayah. Gitu banget deh sama anak. Masa nggak bisa sih nyempetin sehari untuk ngeprioritasin anak dulu daripada kerjaannya? Halo, ya? Halo? Males banget deh. Aduh, nggak bisa lagi. Masa harus sama mama sih? Yang mereka sama-sama. Tapi coba dulu aja kali ya. Hai Ma, lagi sibuk kerja. Ada apa? Mau bilang aja sih, kan besok tuh Tania tuh terakhir ujian. Terus seminggu lagi tuh ada ambil rapat. Mau bisa kan? Ke sekolah? Sama ayahmu aja. Ma, aku tuh udah ngubungin ayah, tapi tuh gak bisa. Ayolah Ma, cuma sehari. Kalau misalkan Mama nggak mau lama-lama di sana juga nggak apa-apa, langsung pulang aja. Kamu tahu kan mama lagi ke apa? Lagi kerja. Tapi kan prioritas anak tuh lebih penting daripada kerjaan. Mama kerja juga buat kamu. Mama kerja buat cari duit buat kamu. Iya Ma, aku paham, tapi aku nggak bisa cuma dalam sehari ngulangin waktu nggak ada 1 jam. Masa aku harus ngambil rapot sendiri sih? Kan nggak mungkin.
Aku udah minta tolong ayah, tapi ayah tuh nggak bisa. Tahu sendiri lah sibuknya gimana. Mama juga sibuk. Ah udahlah, mama sama aja sama ayah. Nah, aku pergi. Apain, Fah? Nggak ngapa-ngapain, lagi nyantai aja. Nggak belajar, besok ujian loh. Ngapain belajar? Ya cosplay aja sih sebenarnya, biar kelihatan rajin. Kelihatan rajin. Orang gue tuh nggak rajin. Ya sih sebenarnya gue tuh juga malas harus sekolah, harus masuk kelas, belajar. Malas banget deh. Sama lah, makanya nggak usah belajar. Santai aja. Orang nyontek aja bisa kok kita dapetin nilai yang bagus. Ngapain susah-susah belajar? Udahlah, nggak usah rajin-rajin. Yaudah, enaknya ngapain nih? Gue males nih harus balik ke kelas. Ini gue punya obat sih, kayak bisa menenangin lo. Wih, apaan tuh? Nih. Bisa nih. Dijamin stres lo hilang. Kalian ngapain di sini? Nggak ngapa-ngapain. Itu gurunya udah ada di kelas, cepetan masuk. Iya, tunggu 5 menit lagi dulu. Udah ditungguin sama gurunya di kelas. Kalian nggak kasihan gurunya nunggu? Iya. Ya udah lah Ren, males udah ada ini. Kita cari tempat lain aja. Yaudah, kita duluan ya. Bye. Mereka ngapain sih? Oh, jadi ini yang mereka lakuin tadi. Harus gue laporin ke BK nih, biar Bu Hana tahu. Halo, iya. Oh iya ibu, iya saya sedang kosong hari ini kebetulan. Oh mengenai rapot itu ya, iya. Iya atas nama Tania Wijaya kelas 12C. Iya. Oke, nanti saya tindak lanjut ya Ibu, atau mungkin nanti ketika memerlukan nanti akan saya panggil anaknya, kemudian nanti akan saya tanya bagaimana perkembangan dia belajar, terus mungkin dia mengalami masalah belajar apa gitu sehingga menyebabkan ya nilainya ya separah itu ya Ibu nilainya. Ya, mungkin dia ada faktor internal dan eksternal ya. Ya, terima kasih Ibu, nanti akan segera saya tindak lanjut ya, akan segera saya temui anaknya. Ya, terima kasih kembali Ibu ya. Iya, silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mbak. Saya Nala dari kelas 12 IPA 2. Iya. Jadi saya tuh kesini mau ngelaporin temen saya Bu. Temen saya itu Fafa sama Tania. Tadi waktu di lantai atas ternyata mereka sedang megang ini Bu. Oh, bungkus rokok ya. Iya. Kamu dapat ini dari mana, Mbak? Tadi saya temuin di lantai atas Bu. Kamu ke atas. Iya. Ya, oh, kamu OSIS ya? Iya Bu. Lalu kamu lagi ini Waktu saya lagi ngecek-ngecek Iya. dan ternyata mereka sedang ngelakuin itu. Cuman Tania sama Fafa aja. Iya, mereka berdua Bu. Kamu tegur nggak? Udah tadi saya tegur, saya bilangin buat masuk kelas, dan terus saya nemuin itu. Ini rokok ya, masih ada isinya lagi. Kemungkinan mereka merokok ya di lantai atas. Apalagi itu kan ruangan tertutup ya. Nah, itu. Maksudnya nggak banyak orang ke situ juga gitu. Iya. Ya terima kasih ya Mbak Nala sudah melaporkan. Ini nanti mungkin akan Ibu segera tindak lanjut karena kebetulan ada beberapa masalah juga terkait Tania. Nanti akan segera Ibu tanya-tanya sama orangnya. Nanti Tania akan Ibu panggil. Terima kasih Mbak Nala sudah membawa buktinya ke sini juga. Ini nanti akan jadi bukti valid sih. Terus Ibu pesen nanti ketika kamu di luar, ya kamu sebagai seorang OSIS juga
jangan disebarluaskan tentang masalah yang sedang dialami Tania atau kenakalan yang Tania lakukan gitu. Nanti takutnya dia kena bully atau dijauhi teman-temannya, kan kasihan gitu. Jadi kamu diam aja gitu ya. Oh iya Bu, siap, saya akan menjaga rahasia ini. Ya, siap. Terima kasih ya Mbak Nala sekali lagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya. Boleh kembali ke kelas melanjutkan pelajaran. Makasih ya Bu. Iya, terima kasih kembali ya Mbak. Iya. Waalaikumsalam. Ya benar, ini dengan ibunya Tania. Baik Bu, nanti saya cek schedule dulu ya. Oke, nanti saya hubungi lagi. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Tuh. Silakan duduk. Ya, silakan duduk dulu Mbak Tania. Iya. Mbak Tania lagi ya. Rindu ibu ya? Ya, saya kan memang langganan Bu dari sini. Gini Mbak Tania. Sehat? Alhamdulillah. Siap. Kemarin gimana ujiannya? Ya gitu-gitu aja sih Bu, saya mah ya stabil-stabil aja. Susah nggak? Ya enggak sih, orang tinggal jawab terus keluar, selesai. Alhamdulillah ya, berarti udah selesai, tinggal nunggu ini ya. Tapi gini Mbak Tania, tadi ibu dapet telepon dari wali kelas kamu ya, kelas 12 IPA ya? Iya dong. 12 IPA aja. Itu ibu dapat laporan bahwa nilai kamu sangat anjlok dari yang sebelumnya gitu. Yang kemarin peringkat berapa kamu? 10 Bu. 10. Sekarang kamu peringkat, yaitu hak guru kelas untuk menyampaikan kamu peringkat berapa, tapi pada intinya peringkat kamu jauh turun dari yang semester sebelumnya gitu. Kira-kira kenapa? Ada masalah belajar? Ya biasalah Bu, namanya juga anak SMA. Ya lagi turun aja semangat belajarnya. Aman sih Bu, aman. Kamu ini ya, ada kesulitan mata pelajaran tertentu gitu ya? Ya sih Bu, sebenarnya saya tuh ngerasa kayak saya salah jurusan deh. Kayaknya saya tuh harusnya masuk SMK deh, nggak SMA. Ini udah kelas 12 loh Mbak, kamu baru merasa salah jurusan, salah masuk sekolah? Iya sih Bu, saya ngeliatnya juga dari teman-teman saya sih. Kan biasa ya Bu, saya kan anak tongkrongan banget nih. Iya. Jadi memang apa ya, teman-teman saya tuh banyak anak SMK yang jurusannya mesin, terus juga ya pokoknya jurusan-jurusan cowok deh. Kayaknya saya lebih Cocok di situ, ya cocok di situ ya. Apalagi orang tua saya tuh nggak peduli Bu, saya mau SMA mau sekolah di mana, mau temenan sama siapa, mereka tuh nggak peduli. Lo yang daftarin kamu kesini siapa dulu? Ya mereka formalitas aja sih supaya saya tuh dapat sekolah. Padahal sebelumnya saya tuh nggak mau lanjut SMA Bu. Saya maunya lulus SMP aja udah. Saya tuh capek sebenarnya sekolah. Oh, nggak boleh gitu dong. Gini, kan Mbak Tania ini kan juga udah kelas 12 gitu ya. Artinya sudah 2 tahun lebih Mbak Tania sekolah di sini gitu. Sudah melewati banyak hal gitu ya. Pastinya kan tetap ada semangat untuk menyelesaikan ini dong. Nggak mungkin kayak nggak usah selesai gitu kan. Pasti udah sejauh ini kan tetap punya aku pengen selesai gitu kan, ya kan? Sebenarnya 50-50 sih Bu, karena saya tuh juga males mau nyelesain sekolah. Saya tuh di rumah tuh nggak pernah dapet apresiasi apapun gitu. Udah saya anak tunggal, terus juga orang tua sibuk sendiri-sendiri. Jadi buat apa gitu saya sekolah? Buat apa nyelesain sekolah kalau misalkan nggak ada apresiasi apapun dari orang tua saya? Ya udah. Nanti seandainya kamu sekolahnya itu serius, dapat nilai yang bagus, prestasinya bagus, otomatis kan orang tua juga ikut bangga kan. Misalnya gini, orang tua enggak bangga, orang tua tidak mengapresiasi kamu, orang tua tidak mempedulikan kamu, tapi kan itu masa depan kamu sendiri. Maksudnya gini loh Mbak, masa depan kamu itu ada di tangan kamu sendiri, ya nggak? Ya, jadi orang tua akan seperti apapun ya memang berpengaruh, memang sangat berpengaruh, tapi semua itu tergantung diri kamu sendiri gitu loh. Jadi jangan
Ya walaupun kamu, mohon maaf, memiliki keterbatasan dalam dukungan orang tua, support dan lain sebagainya, lingkungan pertemanan dan lain sebagainya, seharusnya itu bukan merupakan suatu halangan bagi kamu untuk bisa meningkatkan prestasi kamu di sekolah gitu loh. Karena ibu lihat ini kamu ini orangnya pinter loh, kamu ini aktif, tapi kenapa gitu kan, sayang sekali kalau nilainya anjlok dan lain sebagainya, itu kan sayang sekali gitu loh Mbak. Ibu gak salah sih, emang sayangnya aja sih Bu, tapi ya mana ya, udah terlanjur Bu, saya udah kelas 12, udahlah penting saya lulus aja. Gini deh Bu, Ibu maunya gimana? Yang penting saya lulus aja, udah gitu. Kalau yang penting lulus, kamu seharusnya nggak sekolah lanjut SMA pun nggak apa-apa, nanti SMP terus lanjut kejar paket, itu kamu nanti udah dapat ijazah. Tapi kan kita sekolah ini untuk mengembangkan pola pikir. Menurut kamu ya, kamu udah dapat ilmu seberapa banyak di sekolah ini? Udah dapat pengalaman pelajaran yang seberapa banyak di sekolah ini? Sebenarnya Bu, kalau mau flashback tuh, saya tuh dulu emang semangat sekolah pas masih awal sih masuk SMA. Biasalah dapat motivasi dari orang-orang gitu. Tapi makin kesini orang tua nggak peduli, terus teman-teman juga gitu-gitu aja. Ya udah, saya mah ngalir aja Bu. Kalau menurut ibu ya, karena Mbak Tania ini sudah kelas 12, tinggal berapa bulan lagi kan di sekolah? Ya, tinggal berapa bulan lagi. Toh kamu juga harus ngejar universitas kan? Kamu punya universitas impian untuk melanjutkan cita-cita kamu itu kan? Menurut ibu, mulai di ini Mbak, mulai serius, mulai ditata semuanya. Ditata mau target capaian kamu tuh apa, aku harus gimana, itu mulai ditata sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu kerepotan bisa calling ibu, bisa ke BK, main kesini boleh, atau lewat guru kelas boleh gitu. Tapi ya itu tadi pesan ibu, kamu harus mulai serius karena sudah mulai kelas 12. Dan kenapa ibu bilang gini, karena ibu melihat kamu sebagai anak yang berpotensi, kembali lagi ke yang ibu jelaskan tadi gitu loh. Gitu, gimana? Yaudah deh Bu, saya kirim dulu deh. Ya kalau yang ini kan udah terlanjur nilainya jelek, ya mau gimana lagi. Tapi kan yang kemarin-kemarin bagus, terus masih ada waktu untuk memperbaiki itu. Nah menurut ibu, kamu manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk memperbaiki nilai-nilai kamu gitu. Oke deh. Tapi kalau dari luar situ nggak ada kan, dari faktor-faktor selain itu nggak ada lagi yang mengganggu belajar kamu? Nggak ada sih, emang cuma keluarga aja yang apa ya, yang ada tapi kayak nggak ada gitu. Terus saya malas aja. Ya, ibu paham sih perasaan kamu, seberapa berat kamu mencoba membangun semangat dalam diri kamu, itu pasti berat ya. Pastilah Bu. Ya, tapi nggak apa-apa kok, ini tinggal dikit lagi kok, oke? Ya, ya gitu. Mungkin semester berikutnya kamu bisa lebih semangat gitu ya. Ya Bu, siap. Ya, sudah gitu aja Mbak Tania. Kamu habis ini ada kelas apa? Ada kelas biologi. Ya, habis ini ada kelas biologi. Silahkan diikuti dengan baik. Ingat pesan ibu tadi, harus mulai serius gitu ya. Oke. Terima kasih, maaf sudah mengganggu waktunya Mbak Tania. Siap Bu. Jangan bosan-bosan panggil saya lagi ya Bu. Oh, ibu malah nggak mau sering-sering ketemu kamu. Oh gitu. Iya, karena kalau kamu kesini mesti kamu bermasalah. Oke Bu, oke ya udah. Ya. Saya pamit dulu Ya, Bu. ya, terima kasih ya Mbak. Halo, selamat siang. Oh iya, ibu ya, ya mau minta tolong ibu, nanti sekitar jam 1 ya, tolong untuk Nala dan Fafa ya, kelas 12 IPA ya, itu tolong nanti disuruh ke ruangan saya ya ibu. Ya, ada sesi konseling sebentar ya untuk masalah yang kemarin. Ya, terima kasih banyak ibu, terima kasih bantuannya ya. Ya, selamat siang ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke SMA 12. Benar ibu, dengan ibu Amira ya. Ya, ibu ini mamahnya Mbak Tania ya. Ya,
Sebelumnya mohon maaf ibu, ini mau ganggu waktunya ibu. Saya tahu bahwa ibu ini wanita karir yang sangat sibuk, tapi mohon maaf ibu, dengan sangat saya memanggil ibu untuk datang ke sekolah ini terkait dengan akademiknya Mbak Tania gitu. Jadi kemarin itu guru kelas, wali kelasnya Mbak Tania itu menghubungi saya melaporkan bahwa nilai Mbak Tania ini turun, dan turunnya itu drastis ibu, bukan satu peringkat dua peringkat turunnya, tapi anjlok gitulah ya, bisa dibilang anjlok. Nah kemudian kemarin itu Mbak Tania juga sudah sempat saya panggil, saya ajak ngobrol panjang lebar, dan kemarin Mbak Tania sempat menyinggung tentang keluarganya gitu. Jadi Mbak Tania bercerita bahwa ada faktor dari keluarga yang mengganggu dia dalam belajar gitu. Baik, terima kasih Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf sekali saya masih kurang perhatian kepada anak saya Tania. Sendiri saya bekerja untuk kelancaran hidup bersama. Jadi saya kurang tahu bagaimana anak Tania ini di sekolah, bagaimana pelajarnya, bagaimana hubungannya dengan teman-teman. Lalu jujurnya saja ya, anak saya ini sering keluar atau sering main sama teman-temannya yang saya sendiri juga belum bisa mengontrol waktu di rumah gitu. Sih benar. Ya, nah ini Mbak Tania tadi, silakan duduk Mbak. Kok ada sama saya? Sebenarnya begini Mbak, kemarin setelah Mbak Tania bercerita karena ibu merasa ada hubungannya dengan keluarga, jadi ibu perlu meluruskan hal ini dengan ibunya Mbak Tania gitu ya. Jadi tadi ibu sudah menjelaskan alasan kenapa Mbak Tania ini nilainya anjlok. Kira-kira dari faktor keluarga itu seperti apa ibu? Dari faktor keluarga sendiri kami juga sangat akrab ya, walaupun waktunya mungkin terbatas, tapi saya selalu memperhatikan anak Tania ini di rumah belajarnya, meskipun hanya beberapa jam saja di rumah. Bagaimana perkembangan akademiknya, sampai mana dia belajar, apakah ada kesulitan dalam belajarnya. Saya juga mencari les privat untuk membantu anak Tania ini untuk mengembangkan akademiknya di sekolah gitu. Gimana Mbak Tania? Tadi ibu sudah menyampaikan pendapatnya tentang akademik Mbak Tania. Gimana Mbak Tania di rumah gitu? Gimana tanggapannya? Enggak gitu. Di rumah tuh saya tuh cuma sendiri Bu, paling nyampe rumah tuh udah sama bibi aja makan. Nggak ada tuh yang namanya kayak kumpul keluarga meskipun waktunya terbatas, terus ngasih les privat dan sebagainya tuh nggak ada. Saya tuh nggak dikituin di rumah. Jangan kan kamu bilang gitu, bisa bilang gitu. Ya kan emang gitu mas, kenyataannya kamu nggak usah bohong deh. Jangan mentang-mentang di depan guru Hana langsung, guru Tania langsung kayak gitu. Mama selalu memperhatikan kamu walaupun mama sibuk. Enggak, bohong. Aku nggak percaya orang di rumah nggak kayak gitu. Mama tuh nggak usah pura-pura, nggak usah apa ya, nggak usah cari muka gitu loh sama gurunya Tania. Gak lucu lah kayak gitu. Mama memperhatikanmu itu dalam bentuk kasih sayang yang lain, nak. Enggak, emang ibu percaya? Emang ibu percaya sama mama? Enggak kan? Ibu bisa lihat kan dari ekspresi saya, emang saya tuh ada bohongnya. Sebentar, di sini ibu bisa mengerti ya gimana perasaan Mbak Tania. Apa? Iya. Saya ada urusan bisnis ya. Kan aku udah sendiri kan, kayak gini kan. Ya ibu tuh harus tahu dong gimana rasanya dari saya bu. Ya, sudah mengerti. Maaf ya Bu Hana, saya ada urusan sangat penting jadi tidak bisa melanjutkan konflik ini. Oh iya. Nak Tania harus belajar yang baik ya di sekolah. Ya ibu, ya terima kasih ya ibu sudah menyempatkan waktunya. Ya terima kasih. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya kayaknya mau ke kamar mandi dulu deh. Oh, duduk aja dulu di sini. Sebentar ibu tuh cuma sebentar.
Iya, saya juga cuma bentar. Tapi sebentar ibu. Nanti ibu tahu karena kalau kamu keluar nanti kamu pasti bakalan nggak balik lagi ya. Jadi sebentar aja, ini cuma sebentar. Cuma pengen validasi ini aja mbak. Gitu, gitu ya. Duduk dulu sebentar aja. Gitu sebentar. Waalaikumsalam. Ini teman-teman kamu datang nih. Ya, duduk. Mbak Nala sama Mbak Fafa. Silahkan duduk. Gimana? Sehat? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Maaf, ini ibu memanggil kalian bertiga, gitu ya, untuk bukan validasi, menanyakan kebenaran tentang laporan dari Mbak Nala. Kemarin Mbak Nala sempat melaporkan. Sebentar, tenang dulu. Jadi Mbak Nala ini melaporkan kemarin karena Mbak Nala ini kan juga OSIS ya, seperti yang kalian tahu. Dia melaporkan bahwa kalian berdua itu sedang bolos di rooftop, kemudian merokok karena Mbak Nala yang menemukan bungkus rokok ini. Gimana? Tadi Mbak Tania jawab enggak. Kira-kira kalau dari Mbak Fafa gimana? Bener nggak ini? Enggak, Bu. Nah, kan Bu, saya kan udah bilang, jangan mentang-mentang dia tuh ketua OSIS, terus dia tuh juara umum di sekolah ini, dia langsung percaya aja. Bukan gitu, sebentar, tenang dulu. Jangan menggabung dulu ya. Mbak Nala bisa diceritakan ini kemarin gimana Ya, kejadiannya? jadi gini Bu, kemarin tuh kan saya ketemu sama mereka Iya. berdua, lagi ngomong-ngomongan di atas di rooftop. Ya, Terus habis itu waktu mereka pergi saya nemuin itu. Berarti kan siapa lagi kalau bukan mereka, karena posisinya di situ cuma ada mereka berdua Bu yang habis dari situ. Ya bisa aja kan satpam kan ada di situ. Kamu Emang enggak tahu pas ada. aku lagi ngerokok kamu tahu emang. Tapi kan cuma kalian berdua Kali yang ya. habis dari situ. sudah. Nah, Enggak ada bukti. kebetulan tadi ibu sudah minta tolong ke bapak keamanan sekolah untuk mengecek kamera pengaman, dan ternyata kalian berdua di situ. Kalian nggak tahu ya di situ ada kamera pengaman ya? Itu kan Ibu tidak menyalahkan kalian berdua karena kesalahan ini. Tapi yang namanya peraturan di sekolah itu harus ditaati. Di sekolah kita kan ada peraturan bahwa tidak boleh merokok, ya kan? Nah, kemudian membolos itu juga gimana ya? Yang kalian masih remaja, oke aja kalian menginginkan kebebasan, tapi untuk yang namanya membolos itu tidak menghargai guru yang ada di dalam kelas gitu loh. Kalian ini kan sudah kelas 12, ya kan? Kemarin Mbak Tania ibu panggil karena nilainya anjlok. Kamu mau begitu juga Mbak? Enggak, iya. Kalian mesti punya univ impian yang akan kalian capai kan. Kalau nilai kalian turun nanti akan gimana gitu. Jadi ibu menawarkan nih, kalian mau bagaimana untuk kalian berdua? Ini deh Bu, kita tahu di sekolah ini tuh nggak dibolehin merokok. Tapi kita kan merokok juga di rooftop, nggak di dalam kelas juga, nggak mengganggu murid-murid yang lain. Tapi kan itu masih di dalam lingkup sekolah Mbak. Jadi namanya lingkup sekolah, walaupun itu di rooftop, di kamar mandi, manapun itu masih lingkup sekolah, masih tanggung jawab ibu untuk mengingatkan kalian. Kamu melanggar, ya itu termasuk melanggar peraturan sekolah gitu loh. Ya, namanya anak muda Bu, biasa lah kayak gitu. Kayak ibu nggak pernah muda aja deh. Nah, bukan gitu masalahnya. Ini berkaitan sama akademik juga gitu loh. Akademik juga. Kalau Mbak Nala ini, ibu yakin dan ibu sudah lihat buktinya bahwa nilai akademiknya bagus. Tapi untuk kalian berdua, ya Paling dia cari muka aja sih. bukan cari muka, tapi dia bisa menempatkan diri. bisa lebih sopan nggak sih? Ngomong Ya sama lo juga sih yang mulai. kamu ya kuasa di sini. Sudah. Terus kira-kira mau gimana? Kalian mau memperbaiki akademik kalian itu mau bagaimana? Ini deh Bu, saya tegasin. Kesuksesan itu nggak cuma sebatas meraih universitas impian aja. Saya berhak dong mau ngapain nanti setelah lulus. Atau juga yang saya butuhin di sekolah ini cuma ijazah doang, kelulusan saya doang. Sebenarnya saya nggak peduli. Ya, tapi Mbak, sekolah itu kan punya capaian ya, target capaian yang harus dicapai gitu loh. Nanti kalau kamu gagal, otomatis
sekolah dan guru-guru yang ada di sini juga akan dicap gagal seperti itu. Ya udah ibu maunya gimana nih biar cepet gitu bu? Menurut ibu, bukan menurut ibu ya, karena ibu di sini juga harus membuat tindakan, membuat keputusan tentang pelanggaran yang telah kalian lakukan. Tadi sudah ibu diskusikan juga bahwa nanti ya mulai minggu depan kalian akan ikut les tambahan untuk kelas 12 gitu ya, akan ikut les tambahan sebagai sanksi bahwa kalian telah melakukan pelanggaran. Itu juga demi kebaikan kalian. Gimana? Tapi males bu. Bisa diterima? Tapi males. Ya tapi kalian harus mengikuti itu sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kalian gitu loh. Atau mau ibu lebih beratkan lagi hukuman? Aduh, nggak usah bu, nggak usah. Udah bu, Ya, gitu ya. Nah, terus juga ibu minta tolong ke Mbak Nala, karena Mbak Nala ini juga termasuk salah satu murid yang cukup pintar di sekolah. Tolong nanti jadi tutor sebaya untuk Mbak Tania dan jangan dibully loh ya, jangan dibully. Aman Bu, aman. Ya. Kita mah aman. Iya. Dengan begitu ibu harap kalian akademiknya bagus, terus kalian bisa memperbaiki diri gitu kan, sudah mau lulus juga toh. Nah gitu ya, jadi ibu harap kalian bisa menerima keputusan ini. Bisa diterima? Bisa Bu. Bisa. Oke. Kalau begitu terima kasih atas waktunya, boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya gitu ya, jangan sering-sering di sini, oke? Ya, terima kasih juga Mbak Nala.